Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Saudara bersukacita pada malam hari ini, amin. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, bahkan juga saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan mulaikan ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Layakkanlah setiap kami untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu. Layakkan setiap kami untuk boleh menghampiri Engkau ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah di tempat ini ya Tuhan. Bekerja di hati setiap kami. Biarlah Engkau boleh nyatakan lawatan dan kuasa-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian dan pengagungan yang kami naikkan kepadamu boleh berbau harum di hadapan-Mu, dan Engkau disukakan oleh setiap pujian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah urapan yang daripada-Mu yang memampukan kami untuk datang menghampiri Engkau malam hari ini. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami menaikkan pujian kami bagi-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami memuji, menyenangkan hati-Mu dengan segenap hati kami. Dan biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara bersukacita malam hari ini, amin. Saya percaya setiap apapun yang terjadi saat-saat ini, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita dari Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan bersama. Dalam segala perkara
saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu
terjadi. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita angkat tangan kita. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, beri sorak-sorai tepuk tangan. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Ini
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat tangan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, mari kita angkat tangan kita, angkat suaramu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Bersama dengan hamba-hambamu dan jemaatmu yang ada di rumah, kami sama-sama naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dimanapun saudara berada, hamba-Mu percaya bahwa Engkau sedang menikmati doa pujian dan penyembahan kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Engkau masih mengendalikan hidup kami. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menyertai kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Rabasikiradadaba. Haleluya. Oh, Rababababababa. Terima kasih. Oh, izinkan kami terus
boleh menyembah-Mu. Izinkan kami terus boleh berjalan bersama dengan Engkau. Memasuki bulan April ini Tuhan, menjelang Jumat Agung atau Paskah, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Oh, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Haleluya. Terima kasih. Bukakan tingkap langit, pintu surga bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan, menikmati kebenaran-Mu. Oh, biar suasana surga turun atas setiap jemaat kami yang ada di rumah. Jangan ambil roh-Mu daripada hidup kami, tetapi biar roh damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan, memenuhi tempat ini, memenuhi setiap rumah jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya mujizat demi mujizat terjadi, keajaiban terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Sehingga kami boleh menikmati kekayaan, keindahan, kelimpahan dari surga. Dari tempat ini kami bakar hukuman, kami bawa persembahan kami membakar hukuman yang menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di atas mezbah di tempat ini ada puji-pujian, ada pengagungan. Di dalam asando, biar roh kami tetap berkobar-kobar, roh kami tetap menyala-nyala. Di dalam asando, di dalam asando. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Kalau mereka datang dengan sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap rumah. Waktu Engkau hadir, maka mujizat demi mujizat terjadi. Izinkan kami masuk dalam takhta kasih karunia-Mu dengan darah anak domba Allah. Berkati ibadah doa malam ini Tuhan. Jamah setiap kami yang mengikuti live streaming ini, sehingga kami boleh dipuaskan. Kami
Kami yang dahaga, yang lapar dan haus akan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus berikan kami pencerahan. Dan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengetahuan dan pengertian yang benar. Sehingga kami percaya malam ini kami semua diberkati. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, yang ada di rumah. Anda bisa ikuti live streaming ini di rumah, tetapi ada beberapa jemaat kita yang hadir. Dan saya juga ucapkan selamat datang. Dan kita semua boleh bersama-sama beribadah. Dan kita boleh berdoa. Saya percaya doa akan membuat sesuatu yang terjadi. Saya ulangi lagi, doa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa membuat sesuatu yang tidak baik berubah menjadi baik. Oleh sebab itu betapa pentingnya doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Kita sudah lama terlalu sibuk dengan pelayanan, tetapi Tuhan mau bukan hanya pelayanan, tetapi hidup kita melekat dengan Tuhan. Itu Mazmur pasal 91. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, maka dia akan dilindungi, dia akan dipelihara. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara dan saya itu selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Kita mau supaya hidup kita itu selalu dilindungi, selalu dipelihara, selalu dijaga. Saya sudah kasih tahu bahwa hari-hari ini sedang digenapi firman Tuhan yang ada. Dan saya mau urun supaya ada yang sudah dengar, ada yang belum dengar, ada yang sudah ikut, ada yang belum ikut. Tetapi hari ini Anda bisa dapat semua. Supaya apa yang saya sampaikan dalam 1 bulan ini, kita sudah 1 bulan ibadahnya live streaming. Ada yang ikuti, ada yang tidak ikuti. Amin. Dan hari Sabtu yang lalu saya bicara tentang hanya 1 patah kata saja. Maka apapun permasalahan kita, hanya firman yang sanggup meneduhkan. Amin. Saya mau beritahu kepada saudara, hari-hari ini Tuhan mau kita itu bersatu. Bisa katakan amin. Tuhan mau kita anak Tuhan bersatu. Bukan cekcok, bukan ribut. Tetapi supaya Tuhan mau lihat kita itu ada damai sejahtera. Ada sukacita. Satu dengan yang lain saling melengkapi, berdoa bersama. Bisa katakan amin. Kenapa penting? Karena itulah Tuhan mau. Doa Tuhan sebelum dia naik ke surga, sebelum dia mati di atas kayu salib, itulah doanya Tuhan sampai hari ini belum terwujud. Saya ulangi lagi, doanya Yesus satu-satunya belum terjadi adalah kesatuan. Karena Yesus bilang kalau kita bersatu maka dunia akan bertobat. Kenapa dunia masih belum bertobat? Kenapa masih orang pilih dunia daripada pilih gereja? Kenapa dunia masih pilih orang-orang, mereka masih sibuk dengan apa yang mereka cari? Kenapa gereja tidak penuh dengan jiwa-jiwa? Karena gereja tidak menampakkan, tidak ada sesuatu yang diandalkan atau orang lain melihat orang gereja bertobat. Justru mereka melihat orang gereja, mereka tidak bertobat. Oleh sebab itu betapa pentingnya, saudaraku yang kekasih, berkat itu bonus. Firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semua akan ditambahkan. Namanya bonus, namanya added. Added itu ditambahkan. Yang kita jangan cari berkat, kita cari sumber berkat itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang kenyataan orang cari kekayaan, cari berkatnya, tidak cari Tuhan.
Makanya kalau kita lihat keadaan sekarang itu tidak lebih membaik, tetapi keadaan semakin buruk. Di Yohanes pasal 17 ayat 21 saya mau kasih ayat ini. Supaya saudara dan saya tahu maunya Tuhan apa. Ya. Mari kita baca bersama, yang di rumah sama-sama baca. Kita buka Alkitab kita buka handphone kita buka iPad kita supaya kita bisa baca bersama. Kalau sudah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Dunia belum percaya Tuhan Yesus karena kita belum bersatu. Tuhan mau kita itu bersatu seperti Dia dengan Bapa bersatu. Kenapa kita belum bersatu? Kenapa orang lain belum bertobat? Karena kita nggak mau bersatu. Kita merasa kita lebih hebat. Hari ini Anda lihat sesuatu yang begitu mengerikan terjadi. Keadaan kondisi, dengar, kondisi yang saat ini terjadi di dunia tidak bisa diandalkan. Orang kaya pun mati, orang hebat pun mati. Karena itu sudah ditulis firman Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan sedang digenapi. Bisa katakan amin. Ya, saya urut apa yang saya sampaikan dalam 1 bulan ini. Yang dimana di Lukas pasal 21 ayat 25 ya, sampai ayat 28 berkata begini. Ini akhir zaman dan Tuhan sudah menuliskan. Jadi Yesus berkata, itu perkataan Yesus itu ya dan amin. Amin. Dia katakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini kita lihat sudah terjadi. Ada blood moon lah, ada tsunami, ada gempa bumi, semua terjadi. Halo. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut. Sekarang saya mau tanya, bangsa-bangsa ini takut gak? Takut. Terus ayat berikutnya, orang akan mati ngapain? Mati karena sakit stroke? Bukan. Mati karena jantung? Enggak. Mati karena virus corona? Enggak, belum lagi. Karena ketakutan. Yesus katakan orang akan mati ketakutan karena apa? Makanya Anda dan saya jangan terlalu cemas. Jangan terlalu ketakutan. Ayat firman Tuhan sudah ngomong. Kita tinggal percaya kepada Tuhan. Pegang kepada firman Tuhan. Amin. Ini akhir zaman. Dia katakan apa? Cemas karena apa? Berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Apa yang menimpa di bumi? COVID-19 terjadi. Dan kita lihat semua orang ketakutan, cemas, takut, khawatir, bingung. Bingung. Gak tahu mau bagaimana. Ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu. Pada waktu itu kapan? Pada saat orang bingung. Pada orang saat itu ketakutan dengan sakit penyakit. Sampar. Itu yang takut. Terus dia katakan apa? Ayat 28. 1, 2, 3. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Katakan, apabila semuanya itu mulai terjadi. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Bukan suruh Anda ketakutan. Bukan suruh Anda sembunyi. Bukan suruh Anda, ayo nanti gimana ya, nanti saya tertular gini mana. Bukan. Tuhan suruh Anda apa? Bangkit. Bisa katakan amin. Bangkit dan angkatlah mukamu. Tuhan mau kita bangkit. Bisa katakan amin. Jangan Anda ketakutan. Anda tidak perlu melawan. Saya mau beritahu kepada Anda, gak usah sodorkan diri untuk melawan orang yang kena COVID-19. Gak perlu.
Tetapi Anda jaga-jaga, waspada. Tetapi Anda jangan takut. Anda bangkit. Saatnya kita memberitakan Injil. Ada keselamatan hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus sebagai penolong dan juru selamat. Anda punya kesempatan, saudara dan saya itu bertobat dan memberitakan kabar keselamatan itu. Karena firman Tuhan katakan, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Maka kedatangan Tuhan Yesus akan segera terjadi. Bisa katakan amin. Kenapa? Tuhan bisa murka gak? Wahyu, Anda baca aja di Wahyu, Anda baca di Kolose, Anda baca di Galatia. Murka Tuhan, jangan sampai murka Tuhan turun atas bumi ini. Ya, kenapa? Karena manusia tidak mau bertobat. Manusia mengandalkan kekuatannya, hebatnya, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Saya mau beritahu kepada saudara, sejak teknologi menguasai dunia, hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ada seorang hamba Tuhan katakan begini. Dia katakan bahwa terakhir setelah pakai handphone, dan handphone bisa ketinggalan, handphone bisa hilang. Jadi orang punya uang bisa hilang karena ketinggalan handphone. Anda tahu nggak, hacker hari-hari ini, atau orang katakan orang yang sangat canggih, Anda punya rekening 1M, 2M bisa hilang. Asal Anda punya handphone, tak kasih ke dia, maka dia bisa tahu rekening Anda, dia bisa pindahkan Anda punya rekening. Oleh sebab itu, handphone Anda kalau hilang, uang Anda bisa pindah. Handphone pun tidak aman. Maka Wahyu pasal 13 terjadi apa? Penanaman chip. Penanaman chip yang terjadi. Kenapa? Anda bisa kehilangan handphone, bisa ketinggalan handphone. Saya mau tanya, tangan bisa ketinggalan nggak? Nggak. Kalau udah tanam chip, Anda aman. Anda kemana-mana tinggal, Anda nggak perlu bawa uang, nggak perlu bawa kartu kredit, Anda nggak perlu bawa ATM, Anda bawa tangan. Maka waktu Anda datang masuk ATM, Anda tinggal track. Maka rekening Anda akan dibuka dan Anda bisa lihat apa yang terjadi. Tetapi itu yang mengundang Tuhan marah. Karena manusia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Begitu mengerikan sekali. Sehingga firman Tuhan katakan waktu kedatangan Yesus kedua kali. Ingat, dengar. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dia katakan, apakah aku dapat iman di bumi? Orang gak perlu Tuhan lagi. Orang sangat canggih hari-hari ini. Orang perlu apa? Dia bilang, bila perlu kalau bumi udah tua, mau hancur, kita pindah ke planet. Hari ini Elon Musk adalah seorang pencipta robot, pencipta mobil tanpa driver. Tahu nggak? Mobil Tesla, Anda pencet aja, Anda mau kemana? Anda naik taksi nanti satu kali naik taksi, Anda begitu masuk ke taksi itu, Anda lihat gak ada drivernya. Anda kalau pesan Grab, dia datang, mobil datang ke depan Anda tinggal masuk, gak ada drivernya. Itu jalan sendiri. Itu teknologi yang begitu hebatnya. Dunia di abad yang ke-20 tahun lagi akan terjadi. Dan pasang chip gak lama. Pasang chip itu tinggal, saya kasih tahu, gak perlu sampai 2030. Ya. Karena di Amerika sudah kasih tahu, di Eropa kasih tahu, setiap orang harus pakai chip supaya anak sekolah bisa gratis, supaya setiap orang-orang bisa ditandai, ada penjahat bisa tahu. Jadi mereka mau bikin aman negara dia, maka semua tanam chip. Kalau Anda penjahat, Anda koruptor, Anda penipu, chipnya Anda kemanapun dia tahu. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara dan saya punya pengetahuan firman. Ini kata firman, bukan kata saya. Wahyu pasal 6 mulai dari ayat 4. Saya ulangi lagi. Ya, baru kita nanti masuk apa yang maunya Tuhan. Hari-hari terakhir ini Anda lihat. Majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudaraku yang kekasih, di rumah tangga pun sudah gak ada damai sejahtera. Firman Tuhan katakan di Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan, setan datang untuk mencuri,
Mencuri apa? Damai sejahtera Anda. Mencuri apa? Sukacita Anda. Mencuri apa? Keluarga Anda. Gak ada damai sejahtera. Ini orang yang menunggangi kuda merah padam, mengambil damai sejahtera Anda, sehingga mereka saling membunuh. Anda lihat, keluarga bisa saling membunuh, kakak adik bisa saling membunuh. Gara-gara apa? Harta. Ini sedang terjadi di dunia. Dan Anda lihat, memang begitu keadaannya. Ayat berikutnya, ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Apa itu bicara timbangan? Halo? Timbangan bicara tentang jual beli. Timbangan bicara tentang marketplace. Timbangan bicara tentang ekonomi. Halo? Terus ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saya mau kasih tahu, Anda akan lihat beras 1 kilo sekarang baru 12.000. Satu kali bisa 50.000 sampai 100.000. Di Singapura Anda mau beli beras masih bisa 25.000 sekilo. Di Italia sekarang, di Italia sama Amerika sekarang, saya mau kasih tahu, mau beli beras 50.000. Di sana orang mungkin masih bisa beli. Anda kalau beli beras 50.000 gimana? Dan di Italia sekarang udah rampok. Tahu rampok? Sudah menjarah. Oleh sebab itu pemerintah kita masih belum lockdown. Kalau kenapa dia gak lockdown? Supaya Indomaret buka, Alfamaret buka, supaya Anda bisa pergi. Kalau dia lockdown semua, supermarket gak buka, mall gak buka, Indomaret gak buka, Anda makan apa? Dan Anda gak boleh keluar rumah. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara dan saya lihat, kenapa Italia bisa begitu? Kenapa Amerika bisa begitu? Karena apa? Keadaan yang sangat tidak memungkinkan. Dan hari-hari ini firman Tuhan udah ngomong, Wahyu pasal 6 sedang digenapi. Lukas pasal 21 sedang digenapi. Ada deru perang, ada bala sampar, ada penyakit, ada penyesatan terjadi di mana-mana. Dan katakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Apa minyak dan anggur? Jangan rusakkan minyak. Minyak bicara tentang apa? Orang yang diurapi. Tuhan masih jaga. Masih ingat 5 gadis yang punya minyak sama 1 yang 5 gak punya minyak. Saudara dan saya harus punya minyak. Bisa katakan amin. Supaya Anda tetap terjaga dan Anda tetap dipelihara oleh Tuhan. Bicara tentang anggur, bicara tentang sukacita, damai sejahtera. Orang yang diurapi, orang yang ada minyak, tetap ada damai sejahtera. Boleh bilang sekarang bisnis gak bisa jalan lagi. Bisnis gak bisa jalan. Orang katanya ada pengangguran, bukan pengangguran. Ada PHK puluhan ribu orang hari ini. Bukan di Indonesia, di Pekanbaru. Pabrik stop. Merumahkan orang. Dan bayangkan apa yang terjadi. Yang ditakuti oleh presiden kita adalah perampokan. Yang ditakuti adalah orang menjarah. Makanya dia cepat-cepat katakan apa? Dia akan kasih orang-orang yang punya listrik 450 sama yang 900 dikasih diskon 50%. Karena orang mau beli gak punya buying power, gak punya kemampuan untuk beli sesuatu. Karena semua berhenti. Semua gak bisa berbuat apa-apa. Bank kasih 1 tahun cicil. Kalau Anda paling bahagialah hari ini, tapi bukan bahagia. Kalau Anda cicil udah 5 bulan, 6 bulan, maka bank akan stop. Anda gak usah cicil dulu. Kenapa? Karena OJK diperintahkan untuk tidak menagih 1 tahun. Mungkin bayar bunga saja, mungkin. Ini yang terjadi supaya orang, kenapa? Ojek online maupun orang yang kredit motor, orang kerja di pabrik, orang kerja di kebun itu
gajinya mereka itu cukup untuk makan dan bayar kredit. Sekarang gak bisa lagi, apalagi di PHK. Keadaan memang tidak baik. Tetapi saudaraku yang kekasih, inilah firman Tuhan. Secupak gandum sedinar. Sedinar itu kerja 1 hari. Belum terjadi. Di luar Indonesia sudah terjadi. Terus ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, ini yang mengerikan. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Apanya yang mari? Mari kita baca ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Tetapi hijau kuning itu di dalam bahasa yang lain katakan abu-abu, kelabu. Warna grey. Warna kuda itu warna abu-abu. Saya mau beritahu kepada saudara, hari-hari terakhir Anda gak bisa pilih abu-abu. Tahu abu-abu? Setengah benar, setengah tidak benar. Tahu ngerti abu-abu? Setengah Tuhan, setengah dunia. Anda gak bisa pilih. Anda tahu gak firman Tuhan katakan hari-hari terakhir, kalau Anda lihat orang benar akan semakin benar, orang jahat akan semakin jahat. Dan dia katakan apa? Coba lihat. Dan orang yang menunggangi, perhatikan saudara di rumah, perhatikan ayat ini. Yang ada di rumah perhatikan ayat ini. Menungganginya bernama maut. Katakan maut. Katakan maut. Maut artinya apa? Mati. Upah dosa adalah maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi akan membunuh, untuk membunuh dengan pedang. Saudaraku yang kekasih, hari ini dunia dikagetkan oleh COVID-19. Tiba-tiba maut, orang jalan tiba-tiba bisa jatuh mati. Orang baik-baik pulang dari luar negeri 2 minggu mati. Keadaan yang begitu mengerikan, menakutkan sekali. Dan di sini dia katakan apa? Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat bumi dan membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Kalau orang udah lapar gimana? Penyakit datang, sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudaraku yang kekasih, iblis sedang bekerja. Keadaan dunia saya mau kasih tahu sedang terjadi. Dan itu pasti terjadi dan sedang terjadi. Apa yang Anda harapkan? Gak bisa. Anda tidak bisa harapkan dunia lagi. Satu-satunya harapan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang bisa selamatkan Anda. Oleh sebab itu di Ibrani pasal yang keempat ayat 14. Hari ini saya sambung. Jadi Anda sudah tahu bahwa keadaan dunia sedang terjadi. Dan menakutkan. Anda dan saya harus ada di dalam. Dia katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Siapa imam besar agung? Yesus Kristus. Bisa katakan amin. Kita mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, yang telah melintasi semua langit. Siapa yang pernah melintasi semua langit? Bicara tentang langit, bicara tentang apa? Dunia, bukan dunia ini. Artinya luar angkasa semua, dialah penciptanya. Jadi semua yang ada di dunia ini, bicara tentang langit, semua yang telah dia lintasi. Siapa dia? Yesus Kristus, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jangan Anda lihat keadaan terus Anda bilang, saya gak bisa percaya Tuhan lagi. Karena apa? Saya punya hidup semakin melarat. Tunggu. Kalau Anda gak pegang Tuhan Yesus, hari ini kalau Anda pegang orang kaya sekarang pun takut. Halo? Orang kaya takut gak? Keluar takut. Orang kaya lebih takut dari Anda. Kenapa? Orang kaya takut mati, betul gak? Anda dan saya bisa beribadah. Orang kaya sangat ketakutan. Dan mereka bilang apa? Lu jangan masuk rumah saya ya. Barang itu taruh di luar aja. Gak usah masuk, nanti saya ambil. Orang kaya sekarang takut. Anda gak bisa andalkan manusia. Tetapi firman Tuhan katakan ayat 15. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya, yang
tidak dapat turut merasakan apa? Kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saya mau kasih tahu, Yesus pernah hidup di dunia, bisa katakan amin. Dan dia dicobai nggak? Dia dicobai iblis. Begitu doa puasa keluar, dia dicobai iblis. Iblis mencobai dia. Saya mau tanya, dia hidup menderita nggak? Menderita. Dia hidup susah nggak? Susah. Dia dikejar oleh musuh. Dia mau dibunuh. Dia bukan itu saja. Dia selalu diolok-olok orang. Selalu ditantang orang. Orang Farisi mencobai dia. Orang ahli Taurat mencobai dia. Satu kali Yesus sedang duduk, didatangin orang Farisi. Bawa seorang perempuan berzina. Dia katakan, kalau menurut hukum Musa adalah hukum Taurat, perempuan berzina ini harus dirajam batu. Saudaraku yang kekasih, kalau dia ngomong saat ini you rajam, salah dia. Karena dia lagi ajar apa? Tentang kasih. Halo? Dia lagi ajar tentang kasih. Kalau dia bilang tidak rajam, dia melawan hukum Taurat. Saya kasih Anda pikir dulu ya. Anda pikir. Kalau dia di depan orang Farisi, dia ngomong gini, rajam aja, berarti dia omong kosong. Kenapa? Yesus kan ngomong kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, betul nggak? Kalau dia suruh rajam, berarti dia nggak ngasihi itu dong. Berarti dia melawan dia punya ajaran. Tapi kalau dia bilang jangan kamu rajam ini, berarti Yesus melawan hukum Taurat. Dua-dua salah. Apakah Yesus kehilangan hikmat? Enggak. Yesus bilang apa? Halo, di antara Anda yang tidak pernah berbuat dosa, duluan lempar dia. Apa yang terjadi? Satu-satu tinggalkan. Karena semua manusia memang sudah berbuat dosa. Dan Yesus katakan apa? Apakah ada yang menghukum kamu? Enggak. Kalau enggak, saya pun enggak. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau beritahu kepada saudara, itu kasih karunia. Tapi kasih karunia ada syaratnya, betul nggak? Ada syaratnya nggak? Ada. Jangan berbuat lagi. Ada orang bilang kasih karunia apa? Kebablasan. Begitu diampuni, boleh berbuat lagi. Tapi firman Tuhan, Yesus yang ngomong. Yesus adalah kasih karunia, betul nggak? Yesus adalah kasih karunia. Yesus bilang, dosamu telah diampuni, tapi jangan berbuat, ada syaratnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kita lihat Yesus dicobai, Yesus ditantang, Yesus dianiaya, dicambuk. Nih, kita lihat sebentar, kita masuk Jumat Agung, kita masuk Paskah. Yesus dihancurkan tubuhnya, habis-habisan. Saya mau beritahu kepada saudara, karena dia cinta saudara dan saya, maka dia rela mati menebus dosa kita. Oleh sebab itu hari ini, apa yang dunia sedang mau lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Satu hal aja saya mau beritahu kepada saudara, gereja bertobat. Kalau kita mau lihat COVID-19 ini selesai, bukan Anda perlu doa saja, bukan Anda cari obatnya, vaksinnya untuk supaya COVID-19 itu ada vaksinnya selesai. Enggak, kita perlu bertobat. Firman Tuhan katakan kalau engkau tidak bertobat, maka murka Allah di hari terakhir. Saudaraku yang kekasih, saya tidak mau hal itu terjadi. Gereja Tuhan harus bersatu, dan gereja Tuhan harus bertobat. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Bisa katakan amin. Manusia yang berdosa, dia selamatkan supaya manusia yang berdosa itu bertobat. Pertobatan itu yang penting. Saudaraku yang kekasih, Anda dan saya boleh naikkan pujian, Anda dan saya boleh nyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya boleh khotbah hebat. Khotbah saya hebat. Anda bilang, oh ini Pak Samuel khotbahnya hebat. Kalau gak tobat percuma. Anda lihat keadaan sekarang, pendeta besar sama pendeta besar saling menghujat. Kenapa? Karena gak ada kesatuan, gak ada unity. Anda lihat kan di media sosial begitu gampang
Memang saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan maunya kita bertobat. Saling nyalakan, jangan saling menghakimi. Kita harus bertobat. Mari kita sama-sama yang di rumah katakan bertobat. Haleluya. Harus bertobat. Yesus satu kali, saya tadi waktu ya masih ada waktu. Saya tadi waktu pagi menara doa dengan full timer. Saya bilang gini, Yesus pada satu kali mau masuk ke bait suci. Ya, mau masuk ke bait suci. Tiba-tiba dia rogoh kantongnya gak ada duit. Kira-kira saya bikin dramatisir dikit. Rogoh kantongnya gak punya duit, dia kasih tahu sama muridnya, lu pergi mancing. Nanti begitu mancing dapat itu ikan, kamu buka mulutnya. Kamu ambil apa? Uang di mulutnya. Betul gak? Tahu ini ayat? Tahu ya? Pertanyaan saya. Begitu dia ngomong begitu, menurut you masuk di akal gak? Seekor ikan ada mulutnya ada koin. Masuk di akal? Gak masuk di akal. Saya tadi malam merenungkan firman Tuhan ini. Masuk di akal gak? Ada mulut ikan, ada koin. Masuk di akal? Dan memang tidak masuk di akal. Dan itu Tuhan nyatakan kuasanya. Oleh sebab itu Anda perhatikan. Gimana Tuhan Yesus nyatakan kuasanya? Waktu Yesus bilang pergi mancing, saya mau tanya, yang sibuk bukan muridnya, yang sibuk malaikat surga. Malaikat surga cepat-cepat pergi ke danau. Ini Tuhan suruh mancing. Yang ikan yang mana yang kita harus taruh koin? Betul nggak? Halo, yang mau ikan nggak ada koin. Jadi surga yang sibuk. Surga bilang, bos perintah ini supaya ikan itu ada koin. Yang taruh koin itu warasa malaikat. Betul. Begitu banyak ratusan ekor ikan yang kepancing, kenapa yang itu? Saya ulangi lagi. Ratusan ekor yang ada di danau, kenapa yang kepancing itu? Malaikat bilang, ikan-ikan mungkin mundur kamu, mundur semua. Hanya satu ekor ini yang boleh makan. Coba pikir, masuk di akal nggak? Sangat tidak masuk di akal. Anda bayangkan dia bisa atur ikan yang di mulutnya ada koin untuk makan itu, pancing. Masuk di akal nggak? Ikan ada koin aja gak masuk di akal. Kalau bukan malaikat surga taruh di situ gak mungkin. Dan begitu cepatnya, begitu Yesus ngomong, saya rasa yakin malaikat surga langsung ke danau, atur itu ikan supaya makan pancingnya. Kalau salah, begitu dia pancing, seumpamanya ya, Daniel ya, dia pancing begitu buka gak ada koin. Malu gak Tuhan? Jadi siapa yang taruh di situ? Yesus ada mau masuk bait suci. Karena firman Tuhan katakan tidak boleh dengan tangan yang hampa. Dia harus bawa persembahan. Jadi persembahan dia gak ada, dia suruh mancing. Pertanyaannya, bagaimana malaikat bisa taruh koin di ikan itu? Saya renungkan, gak masuk di akal. Saya pikir malaikat sibuk. Wah, ini. Ikan semua mundur semua. Ikan pun dengar apa kata malaikat. Tinggal satu ekor ikan yang ada ditaruh koin, lu makan itu. Kalau itu saja Tuhan sanggup, kecil masalahmu. Bisa katakan amin. Kalau Tuhan sanggup memanggil seekor ikan, dia taruh koin di mulutnya ikan itu, masalahmu apa sih? Sangat cepat, karena itu murid pergi ke danau untuk mancing dalam waktu beberapa saat saja, dan balik dia bawa koin. Pertanyaannya, saudaraku yang kekasih, kalau bukan surga yang ngatur, gak mungkin itu ikan ada koin. Oleh sebab itu saudaraku, yang perlu kita minta apa? Halo, pertolongan Tuhan. Ibrani pasal 16, pasal 4 ayat 16. Saya mau akhiri. 1, 2, 3.
Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Takhta kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Halo. Saudara dan saya itu menerima kasih karunia. Kasih karunia apa? Kita dibenarkan oleh kasih karunia. Dengar baik. Kasih karunia ini pertama kali Yesus di atas, mati di atas kayu salib. Dengar ya. Yesus ganti saudara dan saya yang mestinya kita harus disalibkan. Yesus yang ganti kita untuk disalibkan. Saudara dan saya bicara tentang kasih karunia, bicara tentang penukaran. Anda yang mestinya masuk neraka, Anda yang mestinya dihukum, tuker, tahu nggak tuker? Anda gak usah dihukum, dia yang dihukum. Itu kasih karunia. Artinya Anda gak usah dihukum, Anda gak usah disalib, Anda gak usah masuk neraka. Dia jadi tumbal, dia mati buat saudara dan saya. Itu kasih karunia. Bisa katakan amin. Kasih karunia yang Anda dan saya terima. Kita manusia berdosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita hidup di dalam kasih karunia. Terus, supaya kita menerima rahmat, katakan menerima rahmat, dan menemukan apa? Siapa kasih karunia? Yesus Kristus. Menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya mau beritahu kepada saudara, orang yang hidup dalam kasih karunia, ingat, Anda akan ditolong tepat pada waktunya. Bisa katakan amin. Orang yang hidup dalam kasih karunia, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Saudaraku yang kekasih, bicara tentang kasih karunia, bicara tentang Yesus sayang saudara, Yesus cinta saudara dan saya. Makanya dia tuker, dia jadi korban. Saudara yang harus mati di atas kayu salib, Yesus menjadi tumbal, menjadi korban, mati buat saudara dan saya. Karena apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Markus pasal 1 ayat 40. Apa itu kasih karunia? Ini kasih karunia. Ada satu kesempatan Yesus, dengar ya, Yesus berjalan dan dia bukan ketemu. Ada seorang kusta. Tahu kusta di zaman dulu? Sekarang kusta bisa diobati. Kusta bisa diobati. Tapi separah apa ada kadarnya. Seperti orang kena kanker, kusta bisa diobati. Dulu orang kusta dianggap manusia berdosa. Orang kusta tidak boleh bergaul seperti kita. Orang kusta harus berdiri berapa puluh meter. Halo, amin. Gak boleh dekat dengan orang yang hidup normal. Anda lihat, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon. Halo, ia memohon. Memohon apa? Bantuannya. Katanya, kalau engkau mau. Tahu gak? Begitu rendah hatinya dia. Halo, kalau Tuhan mau. Dia udah gak ada jalan. Dia tahu dia manusia berdosa. Kalau saya mau kasih tahu, kalau hari ini Anda dan saya tanya kalau Tuhan mau. Tuhan, kalau engkau mau, COVID-19 itu berlalu. Kalau engkau mau, keluarga saya dipulihkan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Pertanyaan saya, ini seorang penyakit kusta yang tahu diri. Dia tahu sebenarnya dia tidak ada harapan
untuk berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak kenal dia tidak kenal Tuhan, tapi dia tahu Yesus adalah penyembuh. Saya bayangkan gini, ada seseorang datang sama Anda, Yanu, kalau kamu mau, boleh nggak pinjam HP-nya? Kalau mau, artinya you bisa jawab ya, you bisa jawab tidak. Anda lihat, kita perlu apa hari ini? Ayat 41. 1, 2, 3. Maka tergeraklah hatinya oleh apa? Oleh apa? Belas kasihan. Bicara tentang kasih Kristus. Anda tahu? Tergeraklah hatinya. Anda mau gerakkan hati Tuhan? Saudara dan saya punya masalah apa? Bagaimana membuat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan? Bagaimana supaya Yesus tergerak dan dia kasihan sama Anda dan saya? Bagaimana supaya Tuhan kasihan dengan Indonesia? Kasihan lihat kita. Dan katakan apa? Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Yesus katakan apa? Aku mau. Yesus katakan apa? Aku mau. Halo. Maka seketika itu juga orang kusta itu tahir. Pertanyaan saya, Anda gak perlu tengking itu. Anda gak perlu tengking COVID-19. Anda gak perlu tengking itu ekonomi. Anda perlu minta belas kasihan. Saudara dan saya hari ini minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihani bangsa kita. Tuhan, ampuni bangsa kita. Tuhan, tolong kita. Dan Yesus jawab, aku mau. Saudara mau lihat pertolongan Tuhan? Biar Tuhan tergerak belas kasihannya, melihat bangsa ini sedang terpuruk. Dan Anda datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mau, selamatkan bangsa. Kalau Engkau mau, lahirkan bangsa ini. Saya mau kasih tahu, COVID Corona ini saya anggap ini adalah penyakit menular. Ini bicara tentang bukan sembuh, tahir. Anda perlu ditahirkan. Haleluya. Dan orang kena penyakit itu, dia bilang apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Pertanyaan saya, saudara dan saya, bagaimana supaya belas kasihan turun? Belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Belas kasihan Allah turun atas saudara dan saya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus hatinya sangat lembut. Lembut sekali. Dia tidak tahan orang menderita. Karena dia tahu dia sendiri pun menderita. Dia sendiri pun mengalami penderitaan waktu dia hidup. Dia tahu apa yang kita derita. Oleh sebab itu dia katakan, aku mau. Aku mau. Haleluya. Oleh sebab itu malam ini Anda dengar baik. Kalau Anda datang bersama dengan saya dan berdoa bersama-sama, minta belas kasihan Tuhan. Tidak usah yang lain. Tuhan, apakah Engkau mau tahirkan? Apakah Engkau mau sembuhkan? Apakah Engkau mau tolong bangsa dan negara Indonesia ini? Yesus katakan, aku mau. Amin. Gak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu hari ini, malam ini Anda dengar baik. Gak ada yang bisa selamatkan kita. Mau orang kaya, mau Cina yang sudah dapat vaksin. Saya mau kasih tahu,
Dia mati ribuan. Yang bisa selamatkan kita, bangsa ini, adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan lebih meriah lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh taburkan bagi setiap kami malam hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh hidup dan bertumbuh dalam kehidupan setiap kami, dan kami boleh berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dan sebentar kami akan meletakkan persembahan kami, biar kiranya kami boleh memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Persembahan boleh Bapak Ibu siapkan dan boleh dijalankan sekarang. Dan saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk kita, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Yang pertama, untuk setiap persembahan bisa disampaikan melalui nomor rekening yang sudah diberitahukan pada pengumuman-pengumuman melalui akun media sosial gereja atau melalui setiap grup rayon atau wadah di media sosial WhatsApp. Yang kedua, diumumkan bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI Eklesia bahwa pada tanggal 10 April 2020, yaitu hari Jumat ini, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung secara live melalui akun media sosial, Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Untuk mendapatkan roti dan anggur perjamuan, jemaat bisa mengambil langsung ke gereja sampai hari Kamis besok atau menghubungi sekretariat gereja. Diberitahukan sekali lagi, untuk roti dan anggur perjamuan boleh diambil sendiri ke sekretariat, ke gereja sampai hari Kamis besok, dan kita akan bersama-sama melakukan ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 10 April secara live di media sosial jam 10 pagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang diberikan malam hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri kembali, kita akan akhiri ibadah kita akan tutup dengan doa. Mari sama-sama berdoa. Sungguh hati kami melimpah syukur di hadapan Tuhan buat kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah menyenangkan hati Tuhan. Baik kami hamba-hamba-Mu di tempat ini bersama jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Semua pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan, kami percaya itu menjadi korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Terlebih kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sungguh menguatkan bagi setiap kehidupan kami, di mana Tuhan mau bagi setiap kami sehati, sehingga ada mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah keadaan yang terjadi saat ini, kami yakin dan percaya bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kami untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih
Kami berdoa buat hamba-Mu, apa gembala kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dianugerahkan kesehatan, pengurapan, hikmat daripada Allah. Dan kami percaya pengurapan daripada Allah bertambah-tambah, berlimpah-limpah dalam kehidupan gembala kami. Anugerahkan kesehatan. Dan kami percaya dalam memimpin, dalam menggembalakan sedang jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada pengurapan Allah, ada otoritas Allah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih. Kami berdoa diberkati Ibu Gembala, diberkati Tuhan Gembala, karena kami percaya seluruh Tuhan besar Gembala kami ada di dalam bumi harapan Tuhan dalam hari ini. Bersuruh hamba-hamba Tuhan dan kami bagian menopang pelayanan tengah-tengah pelayanan di Inggris di tempat ini. Urapi siang kami dengan kekurapan daripada Allah, sehingga kehidupan kami hamba-hamba oleh jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dan percaya akan beribadah di gereja kami. Beribadah di tempat ini, kami percaya siang kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami hari-hari ini menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami, tetapi biarlah iman kami tetap teguh di dalam kuasa Tuhan. Kami boleh berdoa di semua ini bersama Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, walaupun kami berada di rumah. Kami serahkan untuk kami menggunakan jiwa bagi kemuliaan bagi nama. Diberkati kami bukan baru. Kami percaya bukan baru ada dalam sejahtera dan perlindungan daripada Allah Tuhan anugerahkannya. Terima kasih akan kesepakatan perlindungan kami melepaskan berkat bagi kami yang Yerusalem dan apa saja Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami percaya bukan sama anugerahkan bagi bangsa kami. Tuhan anugerahkan bagi kota kami, gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar malam hari ini kami ibadah kami akan menambah di tempat ini pulang kami ke tempat kami masing-masing. Saudara jemaat Tuhan yang di rumah, biar juga Engkau menyertai kehidupan kami dan bersama kami berpisah dari tempat ini. Biar kami menyiapkan hati kami, mengabarkan kami menerima berkat kesediaan bagi melalui gembala di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat dua tangan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima berkat anugerah kepada saudara. Sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah. Cita kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam kemuliaan di gereja. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besok atau lusa Anda bisa datang untuk mengambil roti dan anggur yang di gereja.